Pada suatu ketika, pemerintah ingin membangun proyek jembatan dengan anggaran sebesar 1 triliun rupiah. Lalu pemerintah memerintahkan pejabat setempat untuk menjalankan proyek ini. Kemudian ada dua pengusaha yang mengajukan diri untuk menjadi kontraktor di proyek tersebut. Selamat pagi Pak Gunawan, saya punya tugas ya untuk kamu. Pemerintah pusat memberikan kita arahan untuk melaksanakan pembangunan proyek jembatan penghubung antara pulau A dan B, yaitu Pulau Karimun dan Pulau Batam. Tolong carikan pengusaha kontraktor yang ingin menggarap proyek ini dengan jumlah anggaran maksimal 1 triliun rupiah. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Siap, dimengerti, Pak. Akan saya aturkan meeting dengan para kontraktor setempat untuk membahas proyek ini lebih lanjut. Terima kasih, Pak. Baik. Akan saya kabarkan jadwal meetingnya. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah datang di meeting untuk membahas proyek pembangunan jembatan. Saya mengumpulkan Bapak Ibu sekalian hari ini untuk membicarakan pemilihan kontraktor yang sesuai budget dan visi misi kami. Detailnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya meminta maaf karena Bapak Burhan tidak bisa datang sehingga saya di sini akan mewakili beliau. Oke, baiklah. Selamat pagi. Jadi saya akan melanjutkan aja menjelaskan detail mengenai proyek jembatan ini. Jadi proyek jembatan ini dibuat untuk menghubungkan antara Pulau Karimun dengan Pulau Batam dengan panjang jembatan sekitar 500 meter. Anggaran maksimal yang diberikan yaitu sekitar 1 triliun rupiah. Dengan anggaran segitu, pemerintah berharap agar jembatan ini tahan lebih dari 100 tahun. Jadi, pada meeting kali ini kami menyampaikan agar masing-masing dari saudara menyiapkan proposal proyek pembangunan ini. Baik Pak, saya akan mulai membuat proposal untuk proyek pembangunan ini. Baik Pak, begitu juga dengan saya. Baik, kami tunggu. Kita akan lanjutkan meeting pada 1 minggu lagi. Pada hari pemilihan kontraktor, Bapak Burhan dan Ibu Maria mempresentasikan ide dan rencananya mengenai pembangunan jembatan tersebut. Baik, selamat datang kembali Bu Maria dan Pak Aki. Sekarang kami akan memulai presentasinya. Silakan mempresentasikan hasil proposal saudara. Jadi rencana kami mengenai pembangunan ini, kami akan melakukan pembangunan sebaik dan secepat mungkin dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas pula, sehingga jembatan ini bisa bertahan dengan lama. Desain yang kami buat juga simpel dan kokoh. Mengenai desain, sudah kami email ke Bapak Darmawan, mengenai daftar anggaran juga sudah saya kirim lewat email ke Bapak. Baik, selanjutnya Bapak Burhan, saya persilakan untuk mempresentasikan. Baiklah, jadi untuk perencanaan proyek pembangunan ini, saya dan tim saya telah membahasnya. Jadi jembatan yang akan kami buat menggunakan desain seperti jembatan yang ada di Eropa. Seperti yang kita ketahui, jembatan di Eropa sudah terjamin dan sangat kokoh. Untuk desain dan anggaran yang telah kami tentukan, sudah kami kirimkan ke email Bapak untuk lebih detail. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah mempresentasikan hasil proposal yang telah dibuat, Sekretaris Pak Burhan yaitu Ibu Dinda memiliki ide untuk menyuap para pejabat yang bertanggung jawab dalam proyek pembangunan ini. Bapak Burhan, sepertinya mereka memiliki ide yang lebih baik dari kita. Saya punya ide, bagaimana jika kita suap saja mereka? Boleh juga, tapi kira-kira siapa yang bisa kita suap ya? Kalau Bapak Darmawan sepertinya dia memiliki pendirian yang sangat kecil. Mungkin akan sulit jika ingin menyuapnya. Bagaimana jika Bapak Gunawan? Dengar-dengar ia biasanya sering terlibat dalam hal seperti ini. Sepertinya boleh juga. Kira-kira berapa ya nominal uang yang akan kita berikan? Kalau saran saya sih Pak, mungkin sekitar 10 hingga 20 miliar. Boleh juga. Nantilah saya akan mencoba menghubungi Pak Gunawan. Setelah itu, Pak Burhan pun menghubungi Pak Gunawan. Halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga. Dengan Bapak siapa ini? Halo, ya, jadi saya Bapak Burhan, salah satu kontraktor yang ingin mengambil proyek jembatan itu pada rapat kemarin. Oke, baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi Pak, saya langsung saja Pak ke intinya Pak. Jadi tujuan saya menghubungi Bapak untuk menyampaikan agar Bapak bisa memilih saya untuk menjadi kontraktor pada proyek ini Pak. Bagaimana Pak? Wah, itu mah bisa diatur Pak. Asalkan ada itunya lah ya Pak. Bapak juga nggak ngerti ya. Oh, tenang Pak, tenang. Kalau itu saya udah menyiapkannya. Kira-kira bisa disebutin nominalnya berapa Pak? Waduh Pak Bos. Wah, nggak bisa Pak. Saya mah ngikutin Pak Bos aja Pak.
Gimana kalau ini Pak, 10 Pak, 10. Wah, 10. Masih kurang, Pak. Mohon maaf, Pak. Bisa ditambahin dikit lah, Bos ya. Buat ngopi. Biar mulus kita, Bos. Sabar Pak, saya ngitung. Kalau ini Pak, 18 Pak, gimana Pak? Wah, Oke nggak, 18 ya. Nggak mau dibulatin ya, Pak. Jadi 20, Pak. Aduh, mohon maaf Pak, 18 itu udah oke banget gak Pak? Wah, ya udahlah, Pak. Pak Bos. Saya makasih banyak lah, Pak Bos ya. Tapi saya minta cash ya, Pak. Bisa, Pak? Oh, tenang, sudah disiapkan. Oke, Baik Pak, siap. ditunggu kerjasamanya Pak. Oke, sama-sama, Pak Bos. Lalu Pak Gunawan beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Pak Darmawan yang sedang bekerja di ruangannya. Pagi Pak Darmawan, saya ingin menawarkan sebuah kesempatan nih Pak, yang bakal menguntungin kita berdua. Gimana kalau kita meloloskan anggaran yang dibuat oleh perusahaan si Pak Burhan? Karena kalau kita ngelolosin perusahaannya Pak Burhan, kita bakal dikasih uang ngopi Pak. Uang ngopinya lumayan banyak loh Pak, 18M. Cash, 18M. Kalau buat beli gorengan itu bisa buat satu provinsi Pak. Oke banget ya sih menurut Bapak? Nanti pasti kita bagi 2 Pak, tenang aja Pak. Pak Gunawan, Bapak sadar gak apa yang Bapak lakukan? Kamu tuh harusnya malu apa yang kamu lakuin. Itu sama sekali tidak mencerminkan suara wakil masyarakat. Teganya kamu merugikan masyarakat dan negara kita hanya lebih kepentingan pribadi. Kita semua sudah bersumpah saat dilantik untuk tidak menerima suap dan bekerja dengan tulus untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya sangat kecewa dengan Anda. Maaf Pak, saya kilaf. Saya benar-benar nyesal atas perbuatan saya. Saya sadar apa yang saya lakukan itu memang salah dan merugikan banyak orang. Saya mohon maaf dengan sangat Pak. Saya berjanji tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi. Nah, seperti cerita singkat yang sudah kita lihat tadi, tindakan suap yang dilakukan oleh Pak Burhan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai kontraktor di proyek pembangunan jembatan merupakan salah satu contoh dari tindak korupsi. Untung saja Pak Burhan menyadari tindakan yang ia lakukan itu. Korupsi di Indonesia ini sudah menjadi masalah yang merajalela dan sulit untuk diberantas. Korupsi besar seperti ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Untuk itu, marilah kita mulai bertindak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti berkata jujur, tidak mencontek, dan tidak mencuri demi menciptakan Indonesia yang bebas korupsi. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.